Majelis Selawat dan Pengajian Akbar yang rutin dilaksanakan oleh DPC P3 Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada Kamis malam tanggal 3 Agustus tahun 2023, kembali dihadiri para jemaah dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Tampak hadir dalam pengajian tersebut Ketua DPC P3 Batola Dr. Haji Bahrul Ilmi SHMH dan istri Hajah Nur Hayati serta keluarga besar. Selain itu, hadir pula para Habib dan Syarifah seperti Habib Anis Balgaits Ba'alawi, para alim ulama, guru agama, serta Tuan Guru Ahmad Mubarak. Sebelumnya, pembacaan maulid dan alunan puji-pujian kepada Rasulullah terus bergema yang dibacakan oleh grup Maulid Ma'a Muhammad, Desa Beringin, Handel Pandan, Alalak serta dipimpin oleh Guru Ahmad Mubarak. Semuanya angkat handphonenya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya Habibi salam, Habibi salam alaika, kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama. Terkhusus adalah para ulama, para guru-guru kita yang berhadir pada malam hari ini. Juga kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam kesehatan, dalam keberkahan, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan tersebut, Pentauziah Guru Muhammad Arfan mengucapkan terima kasih karena bisa berhadir di majelis ilmu yang begitu mulia ini. Menurut Guru Muhammad Arfan, para jamaah yang hadir di majelis ilmu ini sungguh beruntung, sebab bisa berkumpul untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya memuji junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa dirinya juga mendoakan Ketua DPC P3 Batola Dr. Haji Bahrul Ilmi sekeluarga, semoga panjang umur, dan dikabulkan segala hajat beliau baik dunia dan akhirat. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DPC P3 Barito Kuala Bapak Dr. Haji Bahrul Ilmi SH sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan dengan berkah beliaulah kita berada di tempat ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau sekeluarga, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, keinginan beliau, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh para jamaah sekalian berhadir, terkhusus grup Maulid Al-Habsyi Ma'a Muhammad yang alhamdulillah pada malam hari ini mengajak kita, membawa kita, mengiringi kita untuk memuji junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam tausiahnya, Guru Muhammad Arfan mengatakan, dalam suatu hadis menyebutkan ada 4 keberuntungan seseorang, dirinya mendoakan semoga kita semua masuk dalam 4 macam ini. Yang pertama, kata beliau,
seorang suami yang memiliki istri solehah, dan seorang istri yang memiliki suami soleh. Kemudian, keberuntungan yang kedua, orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah serta berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga yakni, berkumpul dengan orang-orang saleh. Kemudian yang keempat mendapatkan rezeki dengan jalan yang halal dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mensyukuri rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita malam hari ini dikumpulkan di tempat yang penuh dengan barokah ini. Tempat di mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan semacam ini menjadi sebab Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa kita mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kedua orang tua kita, terkhusus orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup, mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berbahagia dan gembira orang tua kita pada malam hari ini melihat kita anaknya berkumpul bersama-sama, berkumpul dengan para dzurriyyah Nabi, berkumpul dengan para ulama, dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan kebahagiaan orang tua kita di saat ini, mudah-mudahan semuanya menjadikan amal jariah pahala bagi mereka semua. Dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul bersalawat kepada Rasulullah pada malam hari ini. Kita semua mendapatkan cintanya Rasulullah. Mudah-mudahan berkah memuji Rasulullah. Kita semua diakui Rasulullah sebagai umatnya. Dan mudahan kita di hari kiamat nanti mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Disebutkan bahwa kata Rasulullah, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 kata Rasulullah daripada keberuntungan seseorang. Ada berapa tadi Bu? Ada 4. Berapa tadi Bu? 4. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang 4 ini. Amin ya rabbal. Kata Rasulullah, arba'un, ada 4 macam daripada keberuntungan seseorang. Yang pertama kata Rasulullah, antakuna zaujatuhu salihatan. Apa artinya Bu? Sama artinya kata tahu juga boleh kita. Kata Rasulullah, yang pertama daripada keberuntungan seorang itu adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Seorang suami yang memiliki istri, ada tahu istri bini, seorang laki-laki berisi bini solehah. Lalu hadis Nabi ada bukan, babinian perempuan yang solehah itu bagi dambaan kaum laki-laki kami berataan ya kalau guru. Apa cirinya? Yang pertama, perempuan yang solehah itu adalah, yaitu pertama yang mau sholat. Seorang laki, seorang lelakian, laki pian, tanda solehnya itu pertama laki itu mau sholat. Jadi berhimpun dalam rumah tangganya suami istri soleh soleha. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang
sholat. Amin ya rabbal alamin. Ini ilmu bagi ibu-ibu khususnya dan bagi kita lelakian. Sholat itu ada yang namanya rukun. Rukun sembahyang itu ada 13. Ada 13. Ulun jelaskan yang 5 aja. Yang pertama, yang 5 ini adalah yaitu rukun kauli, rukun yang dibaca. Hati-hati, kita lelakian bebinian, kalau rukun sholat ini kada disempurnakan, maka sholat kita khawatirnya bisa kada sah. Yang pertama rukun kauli itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar. Mengucap Allahu Akbar. Jadi waktu Allahu Akbar, lidah kita ini berucap bersuara didengar oleh telinga. Jadi takbiratul ihram yang sah itu didengar oleh telinga selama kadada yang mengganggu pendengarannya. Telinganya sehat. Jadi bilanya takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah ini. Jadi hati-hati dengan sembahyang. Kada sah dengan sembahyang kita kalau takbirnya itu kada bersuara. Yang kedua, rukun kauli itu Fatihah. Baca Fatihahnya bersuara, didengar oleh telinga. Sekurang-kurangnya kita pendengaran kita sorongan mendengar. Sunat diawali a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Itu sah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Tasyahud akhir dimulai dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun kauli yang keempat apa? Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa salawat kepada Nabi, ini kemuliaan salawat boy. Tanpa salawat di dalam sholat kita tidak akan naik ke hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nyatakan. Kemudian yang terakhir, rukun kauli ini penting lawan kita, yaitu salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu mesti ada suaranya. Apa tadi Bu? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam. Itu yang penting lawan kita. Nah kembali kita. Jadi ciri orang solehah itu perempuan solehah beruntung. Kami lalakian biisi bini solehah. Barang siapa dari Rasulullah, siapapun seorang perempuan, seorang istri yang dia itu tersenyum di hadapan suaminya, Allah akan memandang perempuan itu dengan pandangan rahmat. Yang disayangi Allah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan rangut-rangut buah.
Kemudian kata Rasulullah, siapa juga seorang perempuan yang dia itu tersenyum di hadapan suaminya, malaikat-malaikat Allah memintakan ampun untuknya. Alhamdulillah. Kemudian apabila seorang perempuan itu, kata Rasulullah, merangut di hadapan lakinya, merangut di hadapan lakinya, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti seorang perempuan yang merangut lawan lakinya ini, inya akan bangkit di kubur kena muswaddatal wajhi, muhanya hirang-hirang. Nah ini jadi kena guru bilinya bangkit dari kubur, bilinya hirang-hirang muhanya, itu berarti di dunia ketujuh meranguti lakinya. Nah menyeramkan ini. Perempuan itu apabila diperintah disuruh lakinya, dia taat kepada apa yang disuruh oleh lakinya. Kemudian yang ketiga, apabila laki kadada dia istri itu menjaga hartanya, harta laki lawan menjaga harga diri laki, itu dijaga, dipeliharanya. Jadi keberuntungan seseorang itu yang pertama adalah inya beisi bini solehah dan beisi laki soleh. Mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, daripada keberuntungan seseorang itu adalah wa auladuhu abraran, yaitu seorang orang tua, mama abahnya memiliki beisi anak yang abrar, anak yang berbakti, anak yang taat, anak yang pasien, anak yang senantiasa berbakti hormat kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah anak-anak yang taat kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi anak-anak yang soleh solehah, yang berbakti cinta kepada orang tuanya, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ulun yakin para ulama guru-guru kita yang di depan ini atau yang di belakang ulun ini, ulun yakin dan pian berataan, perlu kita ingat bahwa kesuksesan, keberhasilan seorang anak itu tidak lepas daripada doanya orang tua. Mudah-mudahan mama abah kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak yang berbakti kedua orang tuanya adalah seorang anak yang dalam kehidupannya, sesibuk apapun, haur yang kayak apa aja, dia tidak lupa untuk mendoakan kepada orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, kasih sayangi orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka mengasihi sayangi ketika aku masih kecil. Kita dikandung oleh mama kita, kita dilahirkan oleh mama kita, kita disusui oleh mama kita dimandii oleh mama kita diberikan pakaian, dipakai oleh mama kita. Abah kita peras keringat, bapanas berhujan, mencarikan ongkos biaya nafkah untuk kita. Perlu kita ingat bahwa sesukses apapun, semulia apapun seorang anak kehidupannya di dunia, kalau dia durhaka kepada orang tuanya, anak itu tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan masuk, mencium bau surga pun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah aqun,
tidak akan masuk surga seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis Nabi ini memberikan kepada kita bahwa apabila seseorang diponis oleh Rasulullah tidak akan masuk surga, maka akan kekal di dalam neraka. Tetapi sebaliknya, kalau umat Rasulullah ini diberikan ponis masuk neraka, maka insya Allah selama ada imannya, ada baktinya kepada orang tua, insya Allah dia akan keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, jangan lupa kita mendoakan ke orang tua kita. Di setiap lepas sholat kita 5 waktu, kita doakan orang tua kita. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa seorang hamba yang meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya, maka Allah putus keberkahan rezekinya. Oleh karena itu, kalau kita hidup di dunia ini pena sampit, pena ngalih rezeki, lihati orang tua kita, hubungan kita dengan orang tua kita kayak apa. Jangan sampai kita ini lebih baik kepada orang lain ketimbang kepada orang tua kita. Hati-hati kita. Jangan sampai kita nikmat, kita nyaman, orang tua kita kada bahagia. Yang wajib membahagiakan orang tua kita ini adalah kita. Maaf bola. Bila pian beisi laki, dukung laki pian supaya ia bakti lawan mama abahnya. Jangan dicelengi boy. Kalau laki ini misalnya boy, pian mendukung laki pian bakti lawan orang tuanya, bila laki pian masuk surga karena baktinya kepada orang tua, maka pian umpat jua masuk surga. Kada mungkin laki pian itu kada sayang lawan pian, pasti mencari kena yayangku mana. Bagawi kada lagi, nang abah mamanya kada bagawi lagi, nang anak abah gaji sudah, gajinya tinggal picik-picik keluar duitnya, ngerti ya? Lo picik-picik keluar kok di ATM, cik keluar. Tapi lawan kuitannya kada heran-heran. Ini gambaran anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tampulo, kuitan masih ada, hormat, bakti, muliakan orang tua kita. Insya Allah seorang anak yang bakti, hormat kepada orang tuanya, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah orang tua lah kita ada semacam ini. Tanpa orang tua kita tidak akan ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, tanda beruntung seseorang itu adalah wa khulafaa'us shalihin. Dia hidup di dunia ini mengambil kesempatan umur, kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan Allah, dia gunakan untuk berkumpul semajelis, sekedudukan dengan orang-orang soleh. Beruntung kita malam hari ini, dan pian mungkin setiap malam Jumat berada di tempat ini dengan wasilah perantara daripada sahibul bait, tuan rumah Bapak Haji Bahrul Ilmi sekeluarga. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh semacam ini. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan orang-orang soleh, dengan Nabi Muhammad SAW khususnya. Amin ya rabbal. Kemudian yang terakhir, tanda keberuntungan seseorang itu adalah yaitu wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rezeki yang dicarinya, yang diusahainya setiap hari. Laki pian bagawi hari-hari, ada nang bersepeda, ada nang kendaraan, ada nang bermobil, ada nang berjalan. Macam-macam usaha gawiannya, profesinya masing-masing. Itu perlu disyukuri, boy. Bersyukur pian kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Pian diberikan seorang suami yang betul-betul untuk menyempurnakan nafkahnya untuk pian sekeluarga. Dan alhamdulillah rezeki yang diberikan Allah untuk pian, untuk laki pian, dan untuk kita berataan itu rezekinya kada
kada jauh di kampung kita sini juga. Laki-laki pian ini pegawai paling jauh palingan di Kayu Tangli sini mungkin, ya kalau di Andi Bakti atau dimanapun. Ada jauh boy, artinya laki tulak beisokan sore datang, malam tak kumpul lawan anak buah. Itu tanda keberuntungan seseorang. Walaupun laki pian begawi boy gajinya harian, walaupun gajinya mingguan, ada nang gaji bulanan, ada nang kada begaji lalu, nah ketawa. Alhamdulillah malam tak kumpul lawan anak, malam tak kumpul lawan laki. Ada juga orang gaji ganal gue 1 miliar sehari, tapi lakinya kada simbulikan. Ada simbulikan. Nah jadi ini 4 macam menjadi keberuntungan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama, mudah-mudahan kita para kaum laki-laki berisi bini solehah. Nah, kemudian pian para ibu-ibu berisi laki soleh. Kemudian mudah-mudahan kita ini berumah tangga, berkeluarga, memiliki anak diberikan Allah, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita menggunakan waktu, ada luang waktu kita berkumpul, hadir di majelis-majelis kebaikan, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, rezeki usaha kita ini mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan, ala kadarnya ulun kada bisa minta halal, minta ridho dunia akhirat. Terima kasih kepada sahibul majlis, terima kasih kepada para habaib, terima kasih kepada tuan guru jamaah sekalian. Ulun minta halal, minta ridho dunia akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, acara tersebut juga dirangkai dengan pembacaan tahlil dan doa yang dipimpin oleh Habib Anis Balgaits Ba'alawi serta ditutup dengan pengundian door prize dan undian akikah. Untuk pemenang door prize seperti kulkas diraih oleh Sifa dari Handil Bakti, televisi, Herman dari Anjir, dan kipas angin Siti Nor Hasna dari Puntik. Sementara pemenang undian akikah masing-masing, Selviana dari Tanjung Harapan, Rahmadi dari Puntik, Yusran dari Belandean, Rifaizah Nor dari Anjir serta Basir dari Beringin. Kemudian untuk bacalek, terpilih nama Supian Suri dan Sudirman. Di akhir kegiatan majelis syalawat dan pengajian akbar juga dilaksanakan acara penggalangan dana untuk bantuan kebakaran di Desa Belawang berupa lelang surban dari Guru Aulia dan Guru Muhammad Arfan, juga lelang perhiasan cincin dari Umi Habib Muhammad Anis Balgaits Ba'alawi dan cincin berlian dari Guru Rizki Ahmad Mubarak. Selain itu, juga dilaksanakan penggalangan dana bantuan dari jamaah yang hadir untuk meringankan masyarakat korban yang kena musibah kebakaran di Desa Belawang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala. 200 menurut 200 mana? Belum menyampaikan 1 juta. 1 juta, masya Allah luar biasa. Allah masya Allah. Buat kan duitnya atas kan mana? Guru Rizki lah menjulungi kertas berlian. Ukurannya ini berapa ya Pak? Kalau ini kan keutasan ya Allah. Kok kurang lebih 18-19 ribunya nih, 18-19 hadiahnya ke sana, biasa sumbangan kebakaran. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada Utas Rizki, Ustadz Rizki, Guru Rizki, itu sebuah cincin berlian. Ujar Umi Habib Anis jadi menyumbang cincin juga. Jadi bagi siapa yang menyahuti ini cincinnya biru, hijau, 50 ya. Nah, tuh ibu hadiah. Yang mana 100? Deh, coba masuk dulu. 200 ini. Nah, 200 yang mana? Yang 2,5 cincin dari Umi Habib Anis. Jangan pakai asap namin ini. 300 kemudian. 1 kali, 2 kali, 3 kali Guru Muhya yang punya cincin Guru Ahmad
Guru Rizki. Guru Rizki Ahmad Mubarak. Ya. 200 Ibu Ahdiah caleg dapil 3. 300. Kalau melihat harganya itu lebih sejuta bang sebenarnya. Ayo 3,5. Nah Bu, Bapak Fauzi Nur 3 coba 400. 400. Ayo berlihat. Ulun perkara di atas sejuta kan ulun dulu. Ayo. 400. 4,5 caleg dapil 3 awalnya. Guru Mulia 500. Nah, Guru Mulia 500 dah. 1 kali 500. Ini disuruhnya melelang. Lelang dadakan. 1 kali 500. Bisa? 1 kali 500. Abang Mulia berarti jatuhnya. 5,5 di belakang. 5,5. Masya Allah. Ada 500. Masya Allah. 1 kali 700. 2 kali 3 kali dibayarkan langsung oleh Guru TV Haji Makbul Alhamdulillah. Insya Allah ada jalan. Tim Liputan, Teladan News.